Bagi kalian yang belum menonton part 295, saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru. Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, Boruto berhasil membawa pergi Kaguya bersamanya untuk menjauh dari Amado. Ternyata Boruto membawa Kaguya ke pusat desa Kumokagurai. Ini bukan tanpa alasan. Boruto berniat ingin membawa Kaguya kepada Kashin Koji agar dia bisa menyembunyikan di tempat yang aman. Boruto pun langsung menghubungi Kashin Koji. "Paman, aku ada di pusat desa. Aku butuh bantuanmu segera." Kashin Koji pun yang tidak ikut bertarung melawan Kawaki dan Jura, langsung menuju ke tempat Boruto. Namun tidak hanya itu saja. Kebetulan Jura juga menuju ke pusat desa karena ingin melenyapkan ego Shiba yang masih terkena genjutsu Tsukuyomi Itachi. Dia sedang dibawa oleh Nagato beserta Pen yang lainnya. Kashin Koji pun menggunakan Kuchiyose pembalik dengan kata kecil yang ada di Boruto. Dia melakukan ini agar lebih cepat sampai di pusat kota dibandingkan dengan Jura. Saat Kashin Koji sudah muncul di depan Boruto, dia benar-benar sangat kaget karena di depannya ada Kaguya yang tidak sadarkan diri. "Boruto, apa maksudnya ini? Apakah kau mengalahkannya? Kenapa kau membawa dia ke sini?" Boruto pun menjelaskan bahwa ini adalah efek dari Shiki Fujin yang digunakan oleh ayah. Meskipun begitu, sepertinya Shiki Fujin ayah sangat berbeda denganmu. Mereka tidak kehilangan nyawanya satu sama lain. Kashin Koji berkata, "Mungkin itu adalah teknik yang sama-sama menggunakan Dewa Shinigami namun berbeda tujuan serangannya." Boruto pun akhirnya menjelaskan bahwa dirinya merebut Kaguya dari Amado yang ingin menyembuhkannya di tempat penangkaran atau tempat berkembang biak para Jubi. "Jadi aku percayakan Kaguya padamu agar kau bisa menyembunyikan di tempat yang benar-benar Amado tidak ketahui." Kashin Koji pun terkejut. "Apa? Tempat berkembang biak para?" Boruto mendesak Kashin Koji, "Akan kujelaskan nanti, tapi sekarang aku benar-benar harus meninggalkan desa ini, karena Amado akan segera menemukanku, Paman." Kashin Koji pun mengatakan, "Kenapa kau tidak bawa Kaguya di dalam dimensimu?" Boruto berkata, "Aku khawatir jika dia bisa keluar tanpa kuduga, karena aku ingin kau menyegel Kaguya sekuat mungkin." Untuk antisipasi Paman, akhirnya Amado membawa Kaguya bersamanya. Di sisi lain, Jura sangat berambisi melenyapkan ego Shiba, karena baginya seorang pengkhianat benar-benar menjijikan. "Ini kedua kalinya aku dikhianati temanku sendiri. Pertama Hidari dan kedua kau, Go Shiba." Jura pun mengeluarkan Mokuton di sepanjang jalan saat dia terbang. Dan para siluman Sumiyaka keluar dari pohon tersebut. Dan muncullah tim Shikadai melihat kumpulan para Sumiyaka. Shikadai berkata, "Sialan, kenapa ada si botak Jura di desa ini? Apakah dia akan menginvasi desa ini setelah Konoha?" Namun Jura mengabaikan tim Shikadai. Jura tetap terbang mengikuti Nagato yang sedang membawa ego Shiba. Jura pun menggunakan batang besi yang ukurannya jauh lebih besar seperti Amado. Kemudian dia melancarkan kepada Nagato beserta Pen yang sedang naik di hewan Kuchiyose burung. Terkenalah burung itu dan tumbang jatuh ke pusat desa. Mereka dikelilingi oleh banyaknya Sumiyaka. Nagato pun memerintah Pen Animal untuk mengeluarkan Kuchiyose yang lainnya. Dan beberapa hewan dipanggil untuk menyerang para Sumiyaka tersebut. Jura berkata, "Sepertinya tidak mudah merebut ego Shiba dari kalian." Nagato pun berkata, "Yah, lawanmu adalah sesama pengguna Rinnegan." Kemudian Pen Yahiko menarik Jura dengan tekniknya. Jura kaget karena baru pertama melihat teknik seperti kode saat dia menggunakan mode mata ketiga yaitu Rinne Sharingan. Kita pun ke tempat Pen Surado yang sudah membawa Himawari pergi dari Kawaki. Mereka ternyata kembali ke tempat di mana Hinata masih tidak sadarkan diri. Pen Surado pun berkata, "Baiklah Hima, aku akan segera pergi. Ada serangan yang datang. Lebih baik kau di sini dan jagalah ibumu." Himawari berkata, "Terima kasih Nagato." Pen Surado pun meninggalkan Himawari. Dan ternyata ada Boruto di tempat itu. Himawari sangat kaget. Boruto pun berkata, "Hima, bisakah kita berbicara sebentar saja?" Himawari lalu melihat ke arah Boruto. Ternyata Kuramalah yang menjawab. Dia berkata, "Sementara aku yang mengendalikan tubuhnya." Karena sebelumnya dia dalam keadaan syok dan terlalu siap setelah bertarung dengan Kaguya. "Memang apa yang ingin kau bicarakan kepadanya?"
Apakah ini tentang siapa dalang yang mengurung Naruto dan Hinata? Boruto pun terkejut. Kenapa kau bisa tahu? Kurama berkata, tenang saja, Himawari sudah tahu siapa orang yang telah mengurung orang tuanya. Tapi dia benar-benar hebat. Hatinya masih sangat putih. Bahkan dia bisa mengendalikan emosinya. Dia tidak benci kepada Kawaki meskipun dia sempat kecewa di awal. Boruto menjawab, siapa yang memberitahukan informasi ini kepada Himakurama? Kurama berkata, yang memberitahukan semua ini adalah ayahmu. Naruto sendiri yang bercerita kepada Himawari saat mereka bertarung dengan Kaguya. Dan tidak lama kemudian ternyata Hinata sadar melihat kedua anaknya di depannya. Dia sangat senang dan berkata, Boruto, Himawari, apa yang kalian lakukan di sini? Ibu tak menyangka ternyata kalian sudah besar. Ibu benar-benar tidak tahu bahwa kalian sudah sebesar ini. Boruto pun sangat kaget. Ternyata Hinata tidak terkena efek Zeno kekuatan Eida. Boruto pun berkata, Ibu, jujur saja, saat ini kita ada di desa Kumogakurai dan ada pertarungan. Lebih baik ibu tetap di sini bersama Himawari karena di sana sangat berbahaya. Kalau begitu aku akan pergi dari sini. Boruto pun meninggalkan tempat itu. Namun Hinata memanggil Boruto. Boruto pun mendekatinya. Tiba-tiba Hinata memeluknya dengan erat. Boruto pun hampir meneteskan air mata. Hinata pun berkata, berhati-hatilah saat di luar sana. Boruto pun berkata, baiklah ibu. Di sisi lain kita melihat Paduka Maharaja Shikamaru yang ada di kantor pemerintahan Raikage. Shikamaru berkata, Ino laporkan kejadian saat ini. Ino mengatakan tentang adanya musuh masuk ke pusat desa dan Nagato sedang melawannya. Bahkan muncul Sumiyaka di mana-mana. Paduka Maharaja Shikamaru pun berkata, apakah shinobi desa Kumogakurai tidak keluar untuk melawannya? Ino pun berkata, mereka baru saja pergi untuk melawan para musuh. Kita pun ke tempat Kashin Koji yang sedang membawa Kaguya. Dia ternyata ke tempat Orochimaru berada. Orochimaru pun berkata, Kashin Koji, apakah yang kau bawa adalah seorang Otsutsuki? Kashin Koji pun berkata, kau benar Orochimaru, kita harus menyegelnya. Karena Otsutsuki yang mengendalikan tubuh Amado sedang mencarinya. Orochimaru pun berkata, aku tidak tahu harus menggunakan segel yang mana. Karena Otsutsuki adalah entitas yang kuat. Kemudian Kashin Koji pun mengatakan, terserah kau saja, lakukan hal yang KUA bisa. Tapi Orochimaru berkata, tapi ada hal yang ingin aku lakukan. Aku ingin mengambil sempel Kaguya. Kashin Koji pun berkata, pasti kau merencanakan sesuatu kan Orochimaru? Orochimaru berkata, benar sekali, aku penasaran dengan tubuh Otsutsuki. Dan akhirnya mereka sepakat. Kita pun ke tempat Boruto berada, di mana dia sedang melayang di atas desa Kumogakurai. Ratusan pasukan shinobi Kumogakurai muncul untuk menyerang Sumiyaka yang dikeluarkan oleh Jura. Boruto pun berkata, tak kusangka ini benar-benar mirip seperti desa Konoha. Aku tak ingin desa ini yang menampung warga Konoha menjadi rusak. Kemudian Boruto mengeluarkan elemen kegelapannya. Dia memegang katana dan pedang kegelapannya. Dia berniat memakai gaya bertarung dua pedang. Boruto menarik nafas. Dia menggabungkan elemen kegelapan dan elemen petir ke pedangnya, agar efek serangannya semakin besar. Bahkan langit pun menjadi gelap dan petir muncul di mana-mana. Boruto berkata, aku akan melenyapkan Sumiyaka dan membawa Jura serta Kawaki pergi dari sini. Boruto meluncur ke bawah dengan cepat. Bahkan kilatan petir mengikuti dirinya. Dia menebas ratusan Sumiyaka yang sudah muncul di desa Kumogakurai. Semua shinobi melihat penampakan yang tidak biasa. Bahkan Itachi Kabuto yang sedang melawan Kawaki melihat seperti petir hitam dan petir biru sedang menari di desa Kumogakurai melenyapkan musuh yang ada. Boruto menebas semuanya hingga tidak ada yang bisa lari darinya. Momoshiki pun tertawa. Tak kusangka kau memiliki teknik seperti ini dengan menggabungkan teknik terbang dan teknik dua pedang serta dua elemen. Boruto tidak menghiraukan perkataan Momoshiki. Dia tetap maju menebas semua Sumiyaka. Bahkan saat Jura sudah ada di depan matanya, Boruto melemparkan katananya ke Jura. Jura pun memegang katana Boruto dan berkata, seranganmu sudah kutangkap Otsutsuki Boruto. Boruto berkata, tapi maaf Jura, itu bukan sebuah serangan. Jura pun kaget, dan tiba-tiba Boruto sudah ada di belakangnya menggunakan Hiraishin. Karena di katananya terdapat tanda Hiraishin milik Boruto. Boruto pun memindahkan Jura bersamanya, dan desa Kumogakurai pun selamat dari Jura dan pasukan Sumiyaka.
Ternyata Jura dipindahkan oleh Boruto ke tempat Sarada berada. Sasuke pun sangat terkejut bersama Mitsuki. "Boruto, kenapa kau membawa Jura?" Ternyata Sasuke dan Mitsuki sudah keluar dari kuil naga kuno. Boruto pun berkata, "Aku titip Jura kepada kalian." Boruto pun langsung pergi menggunakan Hiraishin meninggalkan Jura. Jura pun berkata, "Sialan kau Boruto, kau memindahkanku ke sini kepada orang yang mirip Hidari, yaitu kau Uchiha Sasuke." Sasuke pun berkata, "Aku tidak ada pilihan lain. Mitsuki, kau jaga Sarada. Aku yang akan melawan Jura dengan mode Sage Naga yang baru saja kita dapatkan." Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya. Jangan lupa berlangganan serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan prediksi Boruto terbaru. Karena dukungan kalian membuat Mimin semangat membuat prediksi ke depannya. Mungkin itu saja dari kami jajaran ketua Kage di semua cabang. Goodbye dah kawan-kawan.